Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif disusun oleh Muhammad Mansuruddin dari SMK Negeri 9 Pontianak, CGP Angkatan 11. Diseminasi kepada rekan guru di SMK Negeri 9 Pontianak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua di tengah-tengah kesibukan hari ini dan keletihannya untuk Bapak Ibu Guru yang kemarin telah melaksanakan ujian luar biasa. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan pertemuan, maksudnya adalah di sini komunitas belajar yang perdana untuk Bapak Ibu. Kemudian kita juga menggunakan selanjutnya sebagai awal dari saya tadi, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia. Karena Bapak Ibu selalu berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, selanjutnya pembacaan doa pada Bapak Adili. Saya persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. حمدا شاكرا حمدا حمدا كريما سيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولمعلمنا ولمشايخنا ولاساتذتنا وتلاميذنا ولجميع علماء العاملين ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من علم إبراهيم الحكمة عليه، يا من علم إبراهيم الحكمة. اللهم علمنا الكتاب وقنا العذاب والحساب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Pontianak yang diwakili oleh Ibu Devi Ada Kopi. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Bapak siswanya semangat, guru juga semangat ya. Sama-sama ya. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru pada hari ini yang hari Jumat 23 Agustus 2024. Terima kasih di sela-sela yang terlihat dari rekan-rekan panitia Tomat semuanya ya, di sela-sela berarti Bapak Ibu masih belum kami untuk hadir di tempat ini. Ya, pada saat ini saya mewakili kepala sekolah, bukan lagi calon pembelajar, tapi sudah guru penggerak. Terima kasih untuk teman-teman yang ada dalam komunitas belajar, juga Pak Hairi yang bergerak menjadi bagian dalam komunitas belajar. Semoga dengan adanya komunitas belajar sekolah ini bisa menggerakkan dan melakukan perubahan untuk kemajuan pendidikan, pembelajaran di sekolah. Ada kemajuan yang kita dapatkan karena komunitas belajar itu bukan hanya di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang aktif di SMP ataupun di komunitas belajar lainnya di luar sekolah ini dengan rekan-rekan. Itu termasuk dalam komunitas praktisi ya Bapak Ibu, seperti yang mungkin sering, bukan hanya mungkin ya, sudah pernah saya rasa Bapak Ibu guru bisa ikuti webinar-webinar secara daring. Itu juga termasuk komunitas praktisi. Maksudnya mengapa itu kita ikuti, mengapa itu harus kita lakukan, itu maksudnya untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Kalau komunitas belajar ini bukan hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi harus ada implementasinya pada siswa. Seperti kita ketahui bersama, siswa-siswi kita ini atau taruna-taruni SMK Negeri 9 ini ya luar biasa ya Bapak Ibu, tantangannya dalam proses belajar itu kita ini perlu trik, perlu strategi dalam proses pembelajaran. Disinilah di dalam komunitas belajarlah kita pecahkan, kita rutinkan, kita berkolaborasi. Bagaimana siswa-siswi kita di taruna-taruni ini termotivasi untuk belajar. Ya, jadi Bapak Ibu gurunya dulu harus meningkatkan kompetensi, kemudian setelah itu bagaimana itu bisa berimbas pada murid sehingga murid termotivasi. Setelah termotivasi, harapannya hasil belajarnya lebih baik. Kalau masalah strategi mengajar kemudian motivasi, saya rasa dan saya yakin sekali Bapak Ibu guru di sini yang jam terbangnya sudah tinggi, terutama Bapak Ibu guru senior itu lebih paham. Ya, nah kalau Bapak Ibu guru yang muda mungkin kalau masalah kompetensi masa kini, boleh lah. Di sini lawannya. Kalau dalam dari kemudian kita IBP dan seterusnya di luar sana atau antar sekolah itu hanya meningkat kompetensi. Di sinilah kita bersama-sama berkolaborasi. Apa yang dipermasalahan, apakah permasalahannya, bagaimana cara menanggulangi dan seterusnya, hingga berimbas pada hasil belajar siswa-siswa kita semua. Karena siswa juga ada kemampuan, kesenangannya berbeda-beda, begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada yang senang gaya belajarnya menyampaikan atau dengan cara ceramah, ada tanya jawab, ada yang permainan, itu bisa nanti kita kolaborasikan.
Ya Bapak Ibu, itu perbedaan dengan komunitas praktisi dengan komunitas belajar di sekolah. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya lebih tahu Bapak Ibu. Kebetulan baru tanya-tanya, baru baca-baca sekilas. Jadi dalam proses ini sama-sama belajar kalau Bapak Ibu. Saya rasa itu saja dari saya. Kemudian saya sampaikan sumber hari ini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Angkatan 11 paling ujung itu ada Pak Mansuruddin, Muhammad Mansuruddin PD. Kemudian sebelah saya persis ada Ibu Ani PDI. Kemudian yang lain adik saya tercinta ada Rizal Esos yang akan menyampaikan destinasinya hari ini. Jadi akan berbagi apa yang sudah didapatkan pada pendidikan calon guru penggerak selama beberapa bulan itu. Berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. Jadi nanti Bapak Ibu guru boleh tanya, mungkin ada yang ingin diketahui lebih dalam. Motivasinya bukan menjatuhkan teman, tapi sama-sama meningkatkan kompetensi diri baik dari Bapak Ibu maupun dari rekan-rekan CGP yang ada di depan sini. Ya itu saja ya Bapak Ibu dari saya. Saya harapkan bisa berjalan dengan baik. Nantinya saya serahkan kepada narasumber untuk saling memimpin diseminasi ini. Saya persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya. Mohon izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Ini boleh di setting nggak? Oke ya. Saya ingin menyapa teman sekalian. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah yang tadi diwakili Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Kapolri, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu staf TU, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, mohon izin untuk menyampaikan disimulasi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah disiplin. Disiplin kita sering mendengar. Kira-kira apa yang terlintas dalam diri Bapak Ibu sekalian tentang disiplin? Ya, tepat waktu, kemudian mengerjakan sesuatu dengan cepat. Kemudian apa lagi? Disiplin. Kenapa? Pak Heri? Kira-kira apa? Oke, jadi disiplin itu semua hal yang menyangkut tentang kedisiplinan. Kalau seandainya tidak disiplin, pasti kena hukuman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada konsep terbaru dari disiplin itu sendiri, bahwa disiplin di sini ditandai dengan sifat positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai kebajikan universal itu sebetulnya universal itu dari kata umum, jadi kebajikan yang umum, kebaikan yang umum. Baik, kita mulai untuk slide yang pertama, makna daripada disiplin. Dari disiplin, ketika kita kenal kata disiplin, apa yang kita kayak yang kita bayangkan di benak kita, apa yang tertulis di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul sekali, tata tertib seperti yang dipaman di kelas, kemudian dipaman di depan gedung kita. Nah, kemudian ada kata teratur. Jadi disiplin itu teratur seperti barisan, kemudian sepatu, kemudian pakaian dan sebagainya. Dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebetulnya hal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya, terima kasih. Jadi
Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan diberikan hukuman. Hukuman itu banyak sekali jenisnya, bagus sekali. Hukuman secara fisik dan hukuman secara psikologis. Tetapi hukuman yang paling berat bagi siswa kita adalah hukuman psikis, betul sekali, psikis. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa memberi hukuman ini adalah hal yang patut dihindari. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dari hukuman itu bisa digunakan. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi salah satu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti Bapak Ibu sekalian harus datang tepat pada waktu. Wah, harus makan pagi, harus disediakan pakaian, disediakan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, makna disiplin tadi tidak harus dihubungkan dengan hukuman. Oke, kita sepakat bahwa disiplin ya. Kemudian disiplin menurut KHD ini singkat daripada Ki Hajar Dewantara, merupakan bapak pendidikan kita. Itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Harus, kalau seandainya kita ingin merdeka, itu penanaman pertama adalah disiplin. Disiplin dalam pengorbanan, disiplin untuk meraih cita-cita yang agung, yaitu kemerdekaan pada saat itu. Maka sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Sebetulnya disiplin itu harus ditanamkan pada diri sendiri. Kalau eksternal menyebabkan kita disiplin, itu pengaruh daripada eksternal. Dan eksternal disiplin itu cenderung bersifat tidak permanen. Bila ada teguran baru melaksanakan, tidak ada teguran tidak melaksanakan. Seperti kalau kita pada saat upacara bendera, kalau kita memiliki self disiplin, maka tidak ada atasan, tidak ada absen, maka sudah standby di lapangan. Seperti itu. Kemudian self disiplin itu yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maka ada fakta bahwa kalau kita memaksa orang atau kita mau mendisiplinkan orang, itu lebih susah daripada mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita mau mendisiplinkan diri kita sendiri, langsung saja mau mandi pagi atau mandi siang itu tergantung kita. Ketika self disiplin itu sudah ada dalam diri kita, maka hal yang terpenting oleh orang yang melakukan itu adalah bagaimana dia itu mencapai target yang dia inginkan. Baik. Jadi yang poin pertama adalah bagaimana mewajibkan dengan sekeras-kerasnya terhadap diri saya, diri kita untuk melaksanakan disiplin. Tetapi itu sama saja akan menyebabkan hal yang berdampak positif ya. Kecuali kalau seandainya disiplin itu berdasarkan dari orang lain atau eksternal disiplin. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa adanya peraturan yang dilaksanakan itu seharusnya memerdekakan orang yang melakukan. Sekali lagi, merdeka itu bukan dia bebas menjalankan sesuatu sekehendak hatinya, tetapi kemerdekaan itu harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang menyebabkan dia itu mengikuti peraturan tersebut. Tetapi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa disiplin yang dimaksud adalah self disiplin. Baik. Kemudian dilanjutkan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti anak harus berpakaian seragam sesuai dengan harinya. Kemudian anak harus bersepatu sesuai dengan harinya. Kemudian anak harus melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kesepakatannya.
Kemudian disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, sama dengan self disiplin. Jadi membangun karakter itu lebih mudah dia sendiri daripada membangun karakter orang lain. Baik. Kemudian motivasi yang bersifat internal, motivasi yang berasal daripada motivasi internal itu akan menyebabkan dia melakukan semuanya tidak tergantung pada orang. Ada yang bercita-cita menjadi profesor, tetapi dia mengikuti orang yang memotivasi dia, sehingga kalau orang yang memotivasi dia tidak ada, maka hilanglah cita-cita dia menjadi profesor. Atau ada orang yang mau menjadi pilot, dia melakukan sekolah sesuai dengan standar pilot, tetapi karena dia motivasinya itu dari eksternal bukan dari internal, maka suatu saat kalau seandainya yang memotivator itu tidak ada, maka hilanglah cita-citanya. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam hal ini mengatakan bahwa motivasi internal yang ada di dalam diri dia sendiri itu yang akan mempunyai dampak yang lama. Jadi selama-lamanya dia akan memiliki motivasi. Baik, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Nah, ini dinamakan external motivation untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Oke? Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, ini akan bersifat sementara. Tadi sudah disampaikan. Kemudian, adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu banyak norak mung lepasing pamrih. Ini ugo kuat kuasa aman diri penyangga. Itu artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan berikutnya. Nilai-nilai, nah ini yang sudah kita sering dengarkan. Nilai-nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berpikir kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan satu lagi kreatif. Semuanya ini tanam profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan. Dengan adanya T5, kemudian adanya pembelajaran kita, semua ini ada di dalamnya. Seperti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita ini menyiapkan sebelum kita belajar, kita berdoa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya perintah kalau orang muslim itu sholat, kalau yang non muslim itu berdoa. Mandiri, harus memiliki sifat bagaimana mengatur diri sendiri, akan tugas-tugasnya, akan cita-citanya, kemudian bernalar kritis bagaimana dia itu berupaya memerdekakan pemikiran, jadi tidak menurut pemikiran orang. Jadi dia nanti dengan berpikir kritis akan menghadirkan kemandirian. Kemudian berkebinekaan global, karena masing-masing orang ini suku, bangsa, bahasa, macam-macam itu bisa berkolaborasi, kemudian berkolaborasi tidak memandang siapapun orangnya, bisa menggunakan istilah berkolaborasi untuk menggunakan, atau orang itu bisa dimudahkan gara-gara apa? Gotong royong. Kemudian kreatif itu menumbuhkan hal yang baru yang berbeda dengan orang lain. Semuanya ini dibungkus dalam merdeka belajar. Kebajikan ini sesuatu yang kita rencanakan, disepakati, dan dilaksanakan. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin di dalam pembelajaran itu perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik. Apakah itu jiwa kepemimpinan? Yang pertama yang harus dimiliki dia itu adanya sifat reflektif.
selalu merefleksi kejadian-kejadian terhadap diri dia, terhadap lingkungan dia, apa yang terjadi dan apa yang akan ditingkatkan nanti. Kemudian setelah pemimpin ini dapat mengembangkan sekolah dengan baik, akan terus suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sebetulnya standar kompetensi ini nanti menuju ke visi daripada sekolah. Visi sekolah itu tidak mutlak atau dia ini satu-satunya misi yang tidak bisa berubah, tidak seperti itu. Visi sekolah itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sebetulnya kodrat zaman yang paling dominan dalam merubah daripada visi sekolah. Kemudian kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, kemudian peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan. Maka tujuan daripada pendidikan kita itu sebetulnya bukan guru, bukan orang tua, tetapi adalah peserta didik. Maka Merdeka Belajar ini ditujukan untuk bagaimana peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga potensi dia yang dikembangkan itu menjadikan dia ini selamat dan bahagia. Betul Ibu? Betul ya, selamat dan bahagia. Jangan sampai orang yang sudah dari rumah peserta didik kita sudah mungkin bajunya tidak disetrika, kemudian datang ke sekolah karena mengejar kepingin sekolah, datang ke sekolah kenapa bajunya tidak disetrika, wah ini kacengan nggak dipasang dan sebagainya, pulang sana. Jadi dia ini mau ke sekolah disuruh pulang. Itu hal yang tidak boleh terjadi ketika kita menerapkan Merdeka Belajar. Nah, coba Bapak Ibu kepala tangan, oke, mohon bantuannya, oke, siap. Yang perempuan, yang laki-laki. Oke, saya tidak memperkirakan apa yang terjadi, tetapi antara saya contohkan ya, 1 detik saja. Pak Anggun sama Pak Salam, coba berhadapan Pak. Oke. Ini aja. Buka kepalan punya Pak Salam. Salam hitungan detik. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa menerjemahkan makna itu? Siapa? Katakan dulu ya. Pak Salam tadi kalau saya lihat, Pak Salam dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian Pak Anggun juga, saya ibaratkan seperti itu ya, walaupun nanti agak tenaganya belum. Intinya kepala itu tidak bisa dibuka. Coba Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di dalam ilustrasi Bapak sekalian? Tidak mau ngalah. Oke, 1. Oke, tidak mau ngalah. Satu lagi. Tidak bisa memaksakan orang lain. Baik sekali. Baik. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Baik. Makna yang tersirat bahwa apapun peraturan yang kita buat dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya Pak Salam itu menerima peraturan itu, maka peraturan itu akan sia-sia. Betul? Oke. Sekarang seandainya kalau Pak Salam tadi dibuka oleh Pak Anggun, langsung membuka, apapun sifat dari Pak Salam, saling keterbukaan, saling menerima, maka peraturan seberat apapun akan mudah dilaksanakan. Betul Bapak Ibu? Kita kasih baik, karena sesi 1 sudah selesai, akan bergantian dengan sesi lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi dari sesi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teori motivasi Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ya dari Bapak
Indonesia, gitu kan. Teori motivasi, kemudian hubungan. Tadi sudah kita bahas hubungan bagaimana memberikan bergerak, bagaimana sebetulnya apa yang akan stabilitas kita dengan hubungan itu, dia akan memotivasi lebih baik. Apakah seperti itu konsepnya? Nanti akan kita bahas lebih bentar lagi. Kemudian penghargaan. Seringkali orang mengatakan bahwa penghargaan itu adalah salah satu untuk memancing motivasi yang ada di dalam diri kita, baik itu kepada anak didik, anak kita di rumah, kemudian istri kita di rumah, atau suami kita di rumah, itu memberikan penghargaan. Biasanya kalau suami pada istri ketika memberikan penghargaan pada waktu apa? Pak Joni, kayaknya romantis juga. Pada waktu apa? Iya, betul. Jadi penghargaan ini biasanya pada saat-saat waktu tanggal pernikahan, gitu kan, tanggal pernikahan, kemudian ulang tahun, ya kan. Nah, sesuatu yang terjadi, ya ini kan setiap tahun di apa dilakukan oleh suami istri kan. Suatu saat tidak dilakukan, apa yang terjadi? Dan mungkin malah-malah, mungkin nyata dan inti dari penghargaan tadi memberikan suatu istilahnya hal yang khusus, tetapi satu saja yang diberi, maka semua akan berlaku seperti susu sekulakan kena satu kita sedikit. Nah, kemudian ada istilah restitusi. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru kan, saya itu restitusi nggak tahu. Restitusi. Saya cari di Google dan sebagainya, ternyata banyak istilah restitusi di guru bergerak. Baik, kita akan sedikit membahas tentang teori yang disampaikan oleh peneliti dalam bukunya Restoring School Discipline. Ini bukunya. Lalu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apakah seperti itu semua perilaku manusia? Tidak 100%. Tetapi dia setelah meneliti dengan beberapa sampel, dia menyebutkan bahwa yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu menghindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Maka kalau seandainya motivasi untuk berangkat ke sekolah tidak telat supaya saya tidak dihukum, nah, motivasi itu kan karena gurunya Pak Joni ketika di gerbang sana sedang bawa kayu, itu motivasi pertama untuk anak tidak terlambat sekolah, juga termasuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi nggak nyaman loh, tapi terpaksa lah. Karena itu harus jalan salah satunya untuk mendisiplinkan murid. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti ketika kita melihat anak kita banggakan meraih beberapa trofi dari guru motivasinya karena dia juara, akan menimbulkan apa? Kekecewaan dan sebagainya. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya memberikan motivasi yang positif. Kemudian ada orang yang lebih baik lagi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika dia mempercayai bahwa motivasi, kan tadi kita sudah bahas motivasi di dalam diri, nama kerennya itu adalah motivasi intrinsik. Ya, ya, motivasi intrinsik itu yang dapat menyelamatkan dari dua kategori. Yang pertama penghargaan, yang kedua adalah hukuman. Baik, kita lanjutkan. Hukuman dan penghargaan, apa bedanya? Nah, di sini ada kata-kata munculnya anggapan dan harapan guru para peserta didik bahwa mereka benar-benar sadar akan kesalahan dan memahami nilai kebenaran hingga mereka enggan untuk mengulanginya. Tujuan daripada menghukum Pak Hasan, menghukum anak-anak juga. Kenapa kamu ngomong? Oh, jangan ngomong. Mama ngomongnya seperti itu asalnya.
Tujuan kekerasan itu bukan untuk memarahi dia sebetulnya. Dia ingin memotivasi jangan sampai kamu mengulangi rokok lagi. Itu tujuan kekerasan. Saya yakin seperti itu, bukan mengambil rokoknya Pak Sender untuk dipakai sendiri, bukan. Jadi memastikan anak itu setelah dihukum mencapai motivasi sehingga dia tidak dihukum lagi. Tetapi hal yang terjadi, orang itu beruntung terus dengan orang seperti itu, seperti Ibu Eka itu namanya ada ya istilah R ya. Itu kok seperti itu terus, apa yang terjadi? Baik, kita akan sandingkan dengan penghargaan. Penghargaan adalah memberikan reward. Jadi sedikit kasih reward. Karena tolong berikan nasi kasih reward. Karena suruh ngapus papan tulis nggak kasih reward. Karena juara satu kasih reward dan sebagainya. Pemberian reward sehingga bisa diri semakin semangat. Nah ini positifnya semakin semangat. Saya kalau dikasih ikan dan di sini emosi marah, bersifat agresif, mendendam hingga teringat sepanjang masa hidupnya sampai tua, kemudian punya anak cicit. Oh hati-hati loh bapak ibu ya, hati-hati loh. Sampai lulus dari sekolah mendendam. Maka hati-hati ya untuk di daerah umum begini, jangan sampai menyakiti hati. Oke, gimana Pak menghukum tidak menyakiti hati? Pasti masalah juga. Sehingga masalah ini bukan motivasi, itu yang kita harapkan. Tetapi di objeknya strategi kita akan mencapai seperti ini menurut yang dosen tadi ya kan. Baik, untuk penghargaan ini apa dampak negatifnya? Seiring waktu berjalannya dan tanpa kita sadari ada beberapa efek negatif antara lain pengaruh jangan. Kemudian ini tawaran. Nah, dari penghargaan dan dukungan tadi, ini adalah tawaran bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau misalnya ada anak yang salah mencuri, mana ada mencuri apa? Mencuri mangga, mencuri apa itu di kawasan? Kawasan bukan itu mangga, mencuri rambutan. Oke, sebelah datanglah gurunya. Kamu itu enggak tahu diri ya? Itu rambutan kalau kamu beli kan? Orang, kamu mau beli? Kamu itu melakukan keserkatikan. Itu yang tadi sebelum kena restitusi. Kalau restitusi diterapkan, apa yang terjadi? Yang diomongkan seandainya nama samarannya si A datang kan dengan guru itu. Kamu sini, semua orang itu pasti memiliki kesalahan. Bapak pun akan memiliki kesalahan. Kamu juga. Maka sebagai orang yang bersalah tadi, bagaimana kita memperbaiki? Maka timbul semangat anak itu untuk memperbaiki. Maka dampak positifnya untuk restitusi itu seperti itu akan berkepanjangan, akan mengingat siapa dulu tak Pak biasa aja selamanya Pak Dibina gitu atau Pak Sultan selamanya akan begitu. Nah di sini kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, tidak dibully, tidak diejek-ejek dan sebagainya. Kelompoknya tadi karena dia dicap seorang pencuri dia, maka kelompoknya akan kembali apa kita memperbaiki sama-sama. Itulah restitusi. Dengan perbaikan yang kuat ini menurut dosen tadi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dengan bantuan murid untuk berpikir tentang proses perbaikan dengan bagaimana mereka harus memperbaiki perilakunya kepada orang lain. Maka restitusi ini bukan kita membenarkan orang yang salah itu dilakukan seperti itu. Bersalah berbeda, karena orang tuanya seperti itu, bukan seperti itu. Untuk mengajarkan anak ini bahwa tindakan itu salah, jangan diulangi, tapi akan membuat dampak positif tidak mengulanginya. Kemudian yang terakhir ya, untuk restitusi, melalui tindakan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan
menenggari dengan mengajak murid berrefleksi. Ayo sama-sama kita refleksi. Apa sangat hebat? Oh iya Bapak, ketika masuk kita menceritakan kamu bahwa rambutan di sana itu jangan kamu ambil, minta saja. Kan Bapak nggak punya seperti itu. Baik sifat dalam ada durian, ada macam-macam. Kan Bapak nggak sampaikan itu nggak boleh. Sebetulnya anak itu harus tahu bahwa itu nggak boleh. Tak mereka nanti akan kita lanjutkan kepada apa itu keyakinan akan sampai ke sana. Dan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan tidak hanya mengumpulkan korban, tetapi juga mengumpulkan orang yang telah berbuat salah. Dan seterusnya juga sesuai dengan prinsip dari teori William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi kita ini menang win-win solution, antara siswa dengan murid, antara murid dengan guru, antara guru dengan guru. Jangan sampai menang sendiri-sendiri, tapi win-win solution. Ternyata sudah disampaikan oleh William Glasser. Maka kita kasih tepuk tangan untuk William Glasser. Dan juga sekalian untuk materi kita yang saya sampaikan tentang motivasi sama resolusi juga. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang keyakinan kelas. Boleh ada satu atau dua orang yang apa itu keyakinan kelas? Ada yang rasakan, ya, mungkin Pak Habib, keyakinan kelas itu apa kira-kira? Menurut Ibu Pak Habib, nanti kita mendengar di materi. Ya. Oke, keyakinan yang diyakini di kelas. Kira-kira apa? Kesepakatan. Oke, siap. Mungkin Pak Gatot, oke? Kesepakatan di kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Oke, sudah dua. Baik, keyakinan kelas bukan maksudnya adalah keyakinan kelas. Oh, ini kelas saya nyari-nyari di sana, ternyata kelasnya di sini. Bukan seperti itu. Atau ketika disuruh mencari ruangan kelas, dia menemukan ruangan kelas yang kosong, kemudian di satu dijadikan tempat untuk kelasnya. Itu keyakinan saya adalah keyakinan kelas saya. Bukan seperti itu, Bapak sekalian. Baik, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya kita akan briefing dulu. Satu atau dua orang. Baik, Bapak sekalian, clue-nya adalah ini gampang sekali. Saya mulai dari belakang dulu karena depan sudah semangat di belakang dulu. Clue-nya adalah ketika saya itu menyebutkan nama-nama buah, nanti ditebak saja buah apa selanjutnya. Seperti buah nangka, akhirnya kan A ya, nangka A ya. Nanti ibu lanjutkan A itu apa? Apel ya gitu. Apel. Nah, buah aja. Oh, nangka seumpama. Oke, kita ambil. Bukan, tadi itu nangka itu ternyata sayur. Ya ditulis oleh Pak itu saya sendiri. Kan kan Pak Haji ya. Jadi kemudian apel kan tadi apel. Oke, kita tes satu atau dua ya. Dari Pak Haji ya. Apel, apel, akhirnya kan L. Nah, huruf L awalnya itu buah apa? Akhirnya apa? Ya. Oke, kita kasih ke siapa ya di sini ya? Oh iya, guru Dwi ya, Dwi karena di belakang sendiri kan?
Dua apa teh? Dua. Timun. Apa sayur? Apa lagi? Apa? Tomat sayur. Apa lagi? Terong sayur juga. Apa? Telur betul. Itu belum lengkap. Semuanya masih. Ternyata buah-buahan sama sayur susah ya. Mikir ya kita. Saya kira itu kedondong, kondong, sama berarti ya. Ternyata bukan kedondong. Baik, kita mulai. Jadi kesempatan kelas, kita harus minimal pembentukan kegiatan kelas itu atau sekolah itu kita mulai dari beberapa langkah. Pertama, kegiatan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi abstrak itu gambarannya agak ada pemikiran apa ya? Imajinasi susah ditebak. Abstrak. Dari peraturan yang lebih rinci dan konkret ini peraturan lebih tidak boleh menggunakan atau membawa senjata tajam. Senjata tajam. Ini bisa Pak untuk cukur senjata tajam. Iya, tapi bukan untuk. Tapi itulah alasannya banyak. Jadi abstrak. Kemudian kegiatan kelas berupa pernyataan yang universal, umum. Jadi kalau seandainya tertib kan umum. Yang dimaksud tertibnya apa Pak? Tertib berlalu lintas atau berkendaraan atau pakaian Pak? Nah ini kita akan bahas itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas, akhirnya dia akan coba searching di mana sih orang membunuh itu, di mana sih? Nah, akhirnya timbul orang itu di dalam manusia itu akan cenderung berimajinasi dan mencari kata-kata yang dia diomongkan oleh orang-orang yang penting daripada dunia. Karena saya ingat Tora Sudiro itu kan tato banyak itu apa kata dia? Saya itu dikasih orang tua jangan mentato badan saya, akhirnya buatan dia ditato semua. Oke, itu pelajaran bagi kita, jangan sampai mengatakan kata-kata yang negatif kepada anak kita, cari kata-kata yang positif. Oke, kegiatan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi buat 1, 2, 3 sampai 40 mana Pak yang diikuti Pak? 40 kilo. Jadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami. Seperti M, mandiri, S, itu kenalan kritis. Jadi bisa disingkat-singkat jadi masa, mandiri, otentik dan sebagainya ya. Nanti bisa dikasih kita sendiri. Kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya peraturannya. Kelasnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus diterapkan. Semua yang kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia mengajukan kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah sesuai atau sudah ditaati semua, diubah kegiatan kelas yang baru. Jalannya di tempat yang semestinya, nah gitu. Oke. Jadi berhubung kita ingin menghindari kata-kata jangan tuh ya. Iya. Kalau berdasarkan di Al-Quran itu kan kata-kata la itu kan jangan. Jadi ada kata-kata yang melarang anak di Al-Quran itu 437 kata-kata jangan itu Pak. Ya, contohnya seperti ini. Dalam Al-Quran itu, hai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar gitu kan. Kemudian boleh nggak kita tidak boleh menggunakan kata jangan gitu. Oh iya, jangan. Baik. Itu kan dalam mendidik anak juga nih Pak kan. Ya. Baik, itu kata-kata yang bersifat seperti itu kalau teks ya atau konteks yang sudah tertulis tidak boleh berubah-ubah dan berganti itu memang seperti itu. Tetapi di sini kesepakatan karena tadi kita bicara tentang bineka global tadi tentang profil pelajar bahasa Indonesia atau filosofi ya jadi tahu itu ada seperti itu Pak. Jadi ada bineka global. Jadi semua disamaratakan yang muslim dan sebagainya di kesepakatan. Tetapi yang bersifat dogmatis, yang bersifat yang harus itu tidak boleh. Harus seperti kitab perdata, hukum pidana, tidak boleh korupsi. Itu tetap. Makanya tadi ada hukuman dan sebagainya. Maka restitusi
betul sekali. Saya ingat pernah membaca buku yang lain daripada ini. Restitusi itu tidak bisa digunakan ketika orang itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ya mengedarkan SK dulu ya, karena mereka telah. Terus, oh nggak apa-apa, itu hal yang lumrah, wah nggak bisa. Menjalankan aja langsung ke kantor polisi. Orang yang bunuh orang, oh nggak apa-apa, orang bersalah, oh nggak bisa kayak gitu Pak. Langsung aja bawa ke sel. Itu tidak berlaku di dalam dunia pendidikan restitusi yang bersifat itu tadi. Restitusi untuk pendidikan untuk membuat anak yang bersalah tadi bisa berkumpul ke komunitasnya dengan memperbaiki diri. Kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa kita kembangkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, setelah dia kenal sekolah kelas semester 2, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani kelas sekolah tersebut, termasuk guru. Ya, guru. Di sini guru itu maksudnya adalah wali kelas di kelas itu. Maka keyakinan kelas nanti akan kita mainkan di kelas itu. Yang mengikat warga kelas. Kalau seandainya kelas lain berbeda, gimana Pak? Itu keyakinan kelas yang berbeda. Makanya kalau bisa keyakinan kelas TKM, 12 TKM kalau wali kelasnya saya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding, yaitu di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Oke, kita lihat di sini ada dua perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Kita tinjau dulu kesepakatan kelas. Ini pertama, ini kesepakatan kelas. Ini di tempat yang lain ada dua. Kesepakatan kelas yang pertama mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian sampai ini di sini ada menata ruangan dan sebagainya. Kemudian kesepakatan kelas yang di sini masuk kelas tepat waktu. Kemudian sampai kepada berikan teman ketika melakukan kesalahan. Itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ditulis, kalau bisa banyak sekali nanti disimpulkan. Nah, timbullah satu yang gak akan kita buat sebetulnya, keyakinan kelas. Ini 10 3J, ini keyakinan kelas, teknik kelasan. Nah, di situ keyakinan kelas bisa diterjemahkan dengan beberapa perilaku yang dilanggar itu seperti ini. Tetapi kalau tadi merujuk pada hal yang terpenting tidak boleh panjang-panjang, itu tepat sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita kolaborasi lagi dengan adanya pertanyaan. Untuk itu waktu kami serahkan ke Pak Ibu, ke Pak Rizal nanti. Pak Rizal, kita kasih tolak ke Pak Rizal dulu. Oh, kita kasih tepuk dulu. Silakan dulu. Baik, langsung kita yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu memiliki kebutuhan yang hampir sama dan tidak akan berbeda dengan manusia lain. Makanya saling empati, saling menghargai termasuk di sini. Baik, kita belajar bersama. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita miliki untuk dapat apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan kita, ya kan? Lebih dari satu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival yang khusus ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang yang bisa diterima, kasih juga itu love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Semuanya ini akan kita bahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia pada dasarnya dibagi menjadi 5.
Yang pertama bertahan hidup, makanya kalau ada orang hidup kemudian hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kerjaannya berpindah-pindah, sebetulnya dia telah menerapkan kebutuhan yang paling inti dari semuanya ini adalah bertahan hidup. Ada orang yang di rumah sakit, ada orang yang di puskesmas, semua ingin hidup yang baik. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival dimanapun, orang Jawa, Kalimantan ke Jawa, Kalimantan ke Surabaya, semua dari pegawai negeri akan diborong ke internet. Nah, tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk dalam hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, makanan, kebutuhan biologis, bagian dari proses reproduksi manusia. Ya, semuanya manusia itu saja. Jadi berreproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Hidup kalau diganggu orang kan nggak aman. Jadi perasaan kita itu was-was. Kemudian kalau seandainya kita hidup di tetangga bikin pagar, ini gimana? Pagar itu kayak izin saja, nggak akan juga. Maka semuanya itu harus dicukupi sehingga kalau kita mencukupi kebutuhan kita, perasaan kita akan banyak. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua adalah kasih sayang untuk rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Maka anak itu tidak boleh dibeda-beda. Kita punya anak, satu fisiknya seperti ini, satu pikiran seperti ini. Hai sayang, yang ini dipanggil tidak sayang. Maka hati-hati dalam mendidik anak. Semua kita samakan, baik anak kita maupun anak di sekolah. Begitu ya Bu ya. Bapak, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikut adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial di sekolah, sosial di masyarakat, kemudian untuk beri dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau kita sudah berkelompok ini jangan memisah-misahkan satu sama, jadi berkelompok. Kemudian kebutuhan ini juga memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan yang kita miliki. Siapa yang memiliki kucing? Nah, biasanya orang yang sudah beli kucing itu terpisah dari kucingnya, keluar kucingnya mana? Meong, ini kucing saya. Sampai kucingnya sakit pun dibawa ke rumah sakit kucing, ya. Dan kelompok berikutnya adalah dukungan dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita itu diterima di kelompok. Berikutnya adalah penguasaan kebutuhan esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh dari orang lain. Jadi kalau kita memiliki keterampilan, kita suka, kita menunjukkan kalau kita memiliki kemampuan untuk berdagang, kita aplikasikan, kemampuan untuk berusaha juga kita aplikasikan sehingga akan memiliki kebutuhan kita dalam penguasaan. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, freedom. Kebutuhan akan pilihan saya masing-masing. Kemudian Bu Dia, masing-masing. Kalau kemudian Pak Heri juga masing-masing. Semua memiliki kebebasan masing-masing dalam menentukan pilihan. Apalagi menjelang pemilu, ya kan? Memiliki kebutuhan untuk pilih. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pilihan dan kemampuan menggelar arah hidup seseorang. Baik, yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan akan fun. Jadi kita kerja di SMK 9 kalau bisa kunjung ke mana? Negara tetangga, Singapura, kemudian kemana lagi? Ke Malaysia. Nah, kita fun dulu, kita lihat keadaan mereka kan. Jadi kita datang ke sini lihat kondisi ini apa yang kita perbaiki, kita sepat. Jadi kita senang dalam kondisi kita. Kemudian akan di sana adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa,
Ada orang sakit kita tertawa, kita posisikan tertawa itu di mana, seperti itu ya. Terus bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Leicester lagi-lagi orang tua menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensinya yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, kemudian primata lain ini fungsinya untuk bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang terpenting yang diinginkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kelima kehidupan dasar manusia, apabila kita cukupi menurut Leicester, kita akan bahagia dan tenang. Kita kasih Tuhan untuk kita semuanya. Di tengah Bapak Ibu sekalian tentang segitiga restitusi. Ya betul sekali, segitiga itu segitiga, 1 dan 3 sisinya ada 3. Betul Pak Haji? Tuh. Kalau segi 4 nanti pembahasan segi 4. Kalau segitiga kita cukupkan segitiga. Begitu? Oke, segitiga restitusi disusun oleh Muhammad Rasulullah dari SMK Negeri 9 Pontianak. Apa itu segitiga restitusi? Oke, kita lihat di sini ada 3, betul sekali. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah bahas tentang keyakinan keras. Yang kita tanyakan adalah keyakinan keras, bukan keyakinan tentang keberadaan dia di dunia ini. Keyakinan keras, apa yang kamu yakini di dalam keyakinan keras itu? Baik, kita akan membahas satu persatu tentang segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi sudah kita bahas judulnya adalah menstabilkan identitas. Di sini ada pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Jadi untuk menstabilkan identitas daripada siswa kita yang bersalah, maka kita harus menstabilkan dulu. Memang semua orang pasti memiliki kesalahan, tidak ada orang yang sempurna, sehingga apa yang dilakukan oleh anak itu akan menyentuh hati. Oh iya Pak, oh iya Bu, sama-sama, berarti saya salah. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Lain lagi apa yang ditanyakan oleh Pak Head tadi, kalau sudah hukuman pidana, kemudian mencuri dan sebagainya tidak berlaku restitusi. Karena ketika mencuri, oh nggak apa-apa, saya juga melakukan kesalahan ya, kalau restitusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah itu diungkapkan kepada anak, sehingga anak itu hatinya itu damai, tenang. Berarti saya ada kesempatan yang kedua kali untuk memperbaiki kesalahan saya. Kemudian validasi terhadap tindakan yang salah. Apa yang salah ini, ya kan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti ini, seperti dia mencuri kan? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu punya alasan ya Pak, karena saya tidak makan 2 hari. Oh, aku tidak makan ya 2 hari ya. Atas kamu mencuri ya? Iya Pak, karena saya nggak punya uang, tidak harus kemana lagi saya mengaku Pak. Oh begitu ya. Kemudian cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Oh gitu ya, kamu pokoknya mencuri itu hal yang cepat ya, sehingga kamu mempunyai uang untuk beli sesuatu. Nah ini harus validasi, harus menanya, verifikasi kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah gitu ya, jadi guru harus melakukan validasi terhadap kesalahan dari siswanya. Jangan langsung kamu ini kamu ini, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini apa yang dilakukan dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita tanyakan? Itu keyakinan keras apa yang kamu lakukan. Tadi sudah dipikir keyakinan keras. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan pelanggaran seperti itu? Nah, ditanyakan Pak ya, saya sebetulnya ini kan aku kepet sebenarnya. Nantinya saling melupakan, saling kasih sayang, selesai Pak. Oke, kemudian kita akan mengetahui satu persatu menstabilkan identitas ini bagaimana. Bagian dasar dari segitiga tersebut juga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Jadi orang yang
melakukan kesalahan itu sebetulnya kan gagal sebetulnya. Jangan digagalkan lagi, tetapi bagaimana orang yang gagal itu dijadi sukses. Itu betul, itu guru yang hebat, guru yang memiliki semangat juang untuk membela anak-anaknya, bukan yang jadinya tadi itu anak yang kurang bagus dijadikan anak yang lebih jelek dan bukan begitu. Anak yang tidak bagus dijadikan anak yang bagus berkat siapa? Berkat guru yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua guru yang hebat. Oke, yang kedua yaitu setelah melakukan stabilitas ya, stabilitas. Jadi perbuatan stabilitas itu apa? Membuat salah satu tidak ada apa-apanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu yang kita harus tanyakan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bisa kita, semangat kita. Nah, kita semangat dulu. Kita semangat. Bapak Ibu tidak tetap mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Kamu berhak merasa begitu. Apa yang kamu sadar menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek-rengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut, ya kan? Kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh guru apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Itu yang disampaikan. Kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh menetapkan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses setelah tercapai dalam langkah 1 dan tingkat laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, nah sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi yang kita restitusi itu tentunya anak didik kita. Maka ketika kita melakukan restitusi seperti itu, maka diharapkan anak menjadi anak yang hebat, guru menjadi guru yang hebat, sekolah menjadi sekolah yang hebat, akhirnya tercipta merdeka belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi kepada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Bapak ini melakukan diseminasi tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu di sini keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Silakan, Dama. Seperti agama. Pakai ini. Oke. Agamanya masing-masing. Belum konsentrasi ya, Bapak ya. Jadi, apa yang tahu? Keyakinan kelas apa? Ibadah percaya diri. Oke. Kita tahu dulu dari pertanyaan Bapak kan, kemudian kalian jawabnya tahu percaya diri. Ada lagi? Satu lagi. Apa itu keyakinan kelas? Baik, ini kita lanjutkan materi untuk keyakinan kelas. Pembentukan
kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau umum, ya kan? Kemudian pernyataan yang keras biasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga kita di sini, ya kan? Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas tersebut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah salah satu syarat untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kita lanjutkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di sini atau partner yang ada di sini, yang ada di kelas untuk berkurang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di dalam kelas kita. Ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Ya, kertas ukuran ekor kita menggunakan kertas warna kuning ya, kelas. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Seperti kalimat negatif ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi di sini jangan berlari, ya kan? Jangan. Kemudian dirubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi yang tadi itu nggak boleh berlari-lari, tetapi membuat kalimat positif, berjalanlah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat. Nanti semua taruna atau siswa akan saya bagi kertas. Nanti yang sama itu kita kelompokkan. Kemudian kita lanjutkan bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk melakukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh yang tadi ya, berjalan di kelas, kemudian dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Kemudian yang berikutnya keyakinan untuk saling menghormati, keyakinan saling menghormati. Kemudian keyakinan nilai yang disebutkan dalam daftar yang kita sepakati nanti. Jadi dalam bentuk daftar keyakinan yang kita sepakati. Kemudian kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nanti dari sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 19. Nanti kita sortir yang sama kita kelompokkan. Jadi tidak 19, mungkin 6 sampai 7 ya kan? Atau sebaliknya, kalau di sini antara 3 sampai 7 prinsip ya. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas atau siswa atau taruna itu mengingatkan atau melakukan kajian ulang sehingga peraturan itu betul-betul efektif diterapkan. Baik, selanjutnya setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani ya. Lagi keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga sekolah atau warga kelas, ya kan? Kemudian keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding, nanti bisa ditempel di dinding atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contohnya bagaimana Pak? Ini contohnya ya. Nah, di sini kesepakatan kelas. Nah, kita bikin kesepakatan dulu, baru nanti keyakinan. Di sini yang pertama adalah
mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kita tengok yang besar ya. Salah Pak sini. Oke. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Jadi kalau seandainya untuk sholat zuhur yang muslim itu sama-sama kita mengerjakan sholat. Kemudian rasa aman adalah hak setiap orang. Jadi kita di sini sama-sama belajar, masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dalam pembelajaran nanti. Kemudian tertib saat belajar dan mengajar. Tertib itu apa? Keadaan kelas yang tidak gaduh, ramai, tetapi memiliki tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi tertib. Kemudian menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah. Seperti tadi kita bersihkan ruangan, kita bersihkan diri kita sendiri dari rumah ke sini, kemudian kita bersihkan lingkungan sekolah kita. Sama lagi, ini contoh ya. Kemudian menciptakan suasana yang sejuk, teduh di lingkungan sekolah. Sejuk, teduh. Kalau di sini ada kipas angin, ya kan? Adem, Kalau sejuknya hati tidak boleh saling membuli, ya kan? Saling menghina atau saling ngejek, gitu kan? Kesepakatan kelas yang pertama tadi masuk kelas tepat waktu, ya kan? Kemudian mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Oke, kami berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya saat kami memiliki pertanyaan dan mencari jawaban ketika kami menghadapi kesulitan. Jadi kalau kita itu sebagai pelajar, kalau menghadapi kesulitan itu kalau kita harus bertanya antara siapa, boleh kata guru, kata teman yang sudah tahu, ya kan? Kerjasama, kami akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan teman-teman sekelas dan menghargai kontribusi setiap individu dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran ada yang bertanya, kita hargai siapa yang selalu mentertawakan orang yang bertanya. Suatu saat nanti kalian akan ditertawakan ketika kalian menanyakan sesuatu karena kalian tidak serius dalam membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, ya kan? Oke, kemudian penghormatan. Apa itu yang dimaksud penghormatan? Penghormatan, kami akan menghormati guru. Oke, itu sudah menjadi keyakinan kalian. Kalian harus menghormati guru. Menghormati siapa lagi? Staf sekolah. Kemudian menghormati siapa lagi? Teman-teman. Menghormati guru, menghormati staf, menghormati teman-teman dengan berbicara yang sopan. Jadi pembicaraan kalian yang sopan, ya kan? Terus mendengarkan dengan baik dan menghindari perilaku yang mengganggu. Perilaku yang mengganggu itu perilaku yang tidak mengenakan. Kalau kita seumpama mengatakan sesuatu kemudian orang yang itu mendengarkan dengan baik, maka perasaan kalian bagaimana? Senang atau senang? Semua akan senang. Begitupun sebaliknya. Kalau seandainya kalian berbicara dengan teman kalian, dengan orang, tetapi kalian tidak dihiraukan, maka kalian akan merasakan apa? Perasaan apa? Hati hati pun tidak nyaman, begitu kan? Telat masuk jam pelajaran, jadi tidak telat. Terus datang tepat waktu. Ini datang tepat waktu satu jenis ya. Datang tepat waktu. Oke, datang tulisannya datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu sudah. Satu kan jadi maksud ya sebelum pergi sekolah. Ngolok-ngolok ya. Datang tepat waktu. Tulisannya datang tepat waktu. Gimana kau nak ngolok? Dilarang mencuri uang teman dalam tempat waktu. Ya, berarti yang kedua sampai tidak mengambil barang orang lain. Jagalah barang sendiri ya. Jagalah barang sendiri juga tidak ya. Jagalah barang pribadi ya. Jagalah barang pribadi. Oke.
Bugis Jom Sekolah. Yang beda yang satu ini ya. Itu jenisnya Hah? polos. Tidak polos. Tidak tidur saat belajar. Ya. Tidak bolos itu berarti apa? Karena kita berseling. Rajin. Jajan. Rajin. Masuk sekolah. Ya. Tidak AMD. Ya. Fungsinya. Baik. Menjaga suasana di kelas. Ya. Tidak ribut saat guru menerangkan. Nah, tidak ribut. Jadi masuk ya menjaga suasana kelas. Oke, lanjut. Tidak boleh tidak boleh menjelekkan Buka. tidak boleh menggunakan ponsel saat jam pelajaran. Kalau tidak tidur kata-kata positifnya apa? Belajar dengan giat ya. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Oke, terima kasih. Kasih kewenangan. Berikutnya, Dewansa. Silakan, Dewansa. Tidak berbicara saat guru menjelaskan materi. Berarti apa? Mendengarkan, menghargai guru dengan sungguh-sungguh ya. Ya, oke. Ya. Keras, mendengarkan guru, ya. Tentang kelas tadi sudah ya. Terus suasana kelas agar kondusif. Oke, silakan. Yanto. Berikutnya, Ya. tidak berbicara saat guru menjelaskan. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Tadi sudah ya. Mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh. Oke. Kemudian berikutnya Saling menghargai guru, ketua kelas dan teman kelas. ya saling menghargai. Itu dan terisi. Ya, saling pasti dah. menghargai guru. Dan apa tadi? Ketua kelas dan teman kelas. Guru. Ketua kelas itu kita ganti apa? Danton. Sama ya. Sama apa? Warga kelas. Warga kelas ya. Ya, oke. Oke, sudah ya tadi ya. Kemudian Tidak mencuri perlengkapan sekolah seperti perlengkapan ya, istilahnya tidak mencuri ya. Tidak mencuri tadi apa tadi? Dagangan barang milik sendiri ya. Oke, tidak mengambil, tidak ambil Oke, sama ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kita sepakati. Apakah ada perubahan di sini? Tidak ya? 1. Jagalah barang milik sendiri. 2. Datang tepat waktu. 3. Rajin masuk sekolah. 4. Guna handphone sesuai fungsinya. 5. Menjaga suasana kelas. 6. Belajar dengan giat. 7. Mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh. 8. Saling menghargai guru dan warga kelas. 9. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Baik. Masing-masing silakan maju secara urutan untuk menandatangani keyakinan kelas.
Ya, terima kasih. Sudah ditandatangani semua? Sudah, Pak. Coba diperlihatkan. Ya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Respon murid. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas saya sangat senang karena saya dapat membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Perasaan saya sangat senang membuat keyakinan kelas ini. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat gembira. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena membawa dampak positif untuk saya, untuk menertibkan diri saya, untuk supaya dapat menghargai orang lain. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman bertempat di SMK Negeri 9 Pontianak. Kegiatan diseminasi berjalan dengan lancar dan efektif dengan partisipasi guru yang aktif, pemahaman tentang materi yang disampaikan meningkat, dan diskusi yang efektif sehingga memperkuat kolaborasi antar guru. Buatan keyakinan kelas melibatkan siswa pada kompetensi keahlian teknika kapal niaga. Proses pembuatan keyakinan kelas melibatkan partisipasi aktif dari siswa TKN. Dengan diskusi terbuka dan kondusif, siswa berperan dalam merumuskan kesepakatan bersama yang diharapkan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya akan berkomitmen untuk menerapkan budaya positif secara konsisten dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah dan fokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan murid. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi antar guru, murid, dan orang tua untuk menerapkan budaya positif. 2. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi secara terstruktur untuk mengukur keberhasilan penerapan budaya positif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak angkatan 11.